Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari. Oke, Pak Wahyu, tadi sudah saya kasih informasi. Selamat datang di ujian komprehensif PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Oke, silahkan saya kasih waktu ke Pak Wahyu untuk memakai waktunya secara secukupnya dan jelas, dan nanti selanjutnya akan ada untuk ujian baca tulis ayat Al-Quran. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Sari yang saya hormati, Ibu Sari Pamularsih, SPDI MA. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait RPP. RPP ini saya mengangkat untuk materi mengenai malaikat selalu bersamaku. Kemudian untuk KI-nya sudah sesuai dengan yang diprosedurkan dalam pembuatan RPP, KD-nya juga sudah. Kemudian tujuannya sudah saya rumuskan juga sesuai dengan perumusan tujuan. Itu ada beberapa poin, ada sekitar 4. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya saya pecah juga menjadi 6 ini, mulai dari pengertian sampai dengan nama malaikat dan tugasnya. Kemudian selain materi ada metode. Metode di sini nanti menggunakan beberapa, yang satu ada pendekatan saintifik, kemudian modelnya ada PBL, Problem Based Learning, kemudian metodenya nanti ada tanya jawab, wawancara, dan lain sebagainya. Media pembelajaran agar lebih menarik, saya gunakan kaitannya dengan yang lebih ngetren, itu ada beberapa YouTube, ada PowerPoint, dan ada Al-Quran dan lain sebagainya sebagai penunjang. Alat dan bahan itu sudah tertera. Sumber belajar yang pasti buku ajar, kemudian ada materi atau buku-buku yang lainnya sebagai pelengkap, menggunakan dari YouTube dan PPT juga. Kemudian ini ada beberapa untuk langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama ini tentang RPP mengacu pada kegiatan pendahuluan, itu nanti ada orientasi, persepsi, motivasi, sampai nanti pemberian acuan. Terus kita masuk pada kegiatan inti, Ibu. Jadi di kegiatan inti nanti ada literasi. Dalam literasi kita coba untuk anak itu nanti melihat, mengamati sampai menyimak. Terus ada beberapa poin mengenai berpikir kritik. Ini nanti anak dicoba untuk bisa mengajukan suatu pertanyaan sampai itu, terus sampai bawah. Ada kolaborasi, kerjasama nanti ini terkait diskusi, kemudian dan nanti kita akan coba terapkan untuk kolaborasi ini. Terus untuk kegiatan penutup, nah ini penutup, Ibu. Nah penutup nanti sebelum saya tutup biasanya kita akan simpulkan dulu, dan tak lupa masih ada tugas yang insya Allah selalu kita berikan untuk anak untuk agar tetap belajar di rumah. Nah nanti itu. Kemudian lampiran-lampirannya ada materi ajar, ada LKPD, dan ada instrumen. Bisa dicek di bawah. Nah ini materi ajarnya. Materi ajar saya buat semenarik mungkin. Tema-tema pada poin ini yang akan kita bahas saya buat dalam bentuk PowerPoint. Jadi untuk anak lebih bisa fokus karena materi terlihat lebih menarik. Nah sini. Nah, nanti untuk materi seperti ini, Ibu. Kemudian sudah. Nah ini modelnya tadi sudah, Problem Based Learning. Kemudian ada LKPD untuk lembar kerjanya sudah sesuai. Jadi ada soal, ada kunci jawaban, kemudian ada instrumen penilaian juga. Jadi terkait dengan LKPD ini sudah dilengkapi. Nah, nanti untuk lembar jawab juga sudah disertakan. Rubrik sudah saya sertakan, jadi sesuai, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari mulai LKPD, rubrik itu sudah ada semua, insya Allah sudah ada. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Oke, sudah selesai ya. Oke, baik. Untuk presentasinya cukup lumayan dan cukup waktu. Oke, yang perlu saya tanyakan beberapa hal terkait RPP-nya Pak Wahyu ya, Pak Eko ya. Oke. Oh ya, saya stop dulu ya. Ya. Aja, Bu. Nah, biar apa itu RPP, Pak? Jadi RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, Ibu.
Bu. Oke, apa saja yang perlu ditulis dalam sebuah RPP? Untuk RPP itu yang jelas yang pertama harus ada identitasnya Bu, dari sekolah mungkin mapelnya apa, kelas, materi, alokasi waktu, ada KI, ada KD. Nah, KD nanti pecah jadi IPK, terus bawahnya nanti ada tujuan pembelajaran, terus ada materi, setelah materi nanti ada metode, media, kemudian alat bahan, sumbernya juga ada, kemudian ada langkah-langkahnya mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dan gitu. Dan ada lampiran. Oke. Apa sih yang perlu disiapkan ketika membuat RPP selain alokasi waktu? Nah, kalau yang pertama alokasi waktu yang tadi Pak Eko sampaikan di RPP berapa waktu tadi? Waktunya itu 3 jam dalam 1 minggu Bu. Oke, apakah materi tersebut harus selesai dalam waktu yang Bapak tulis sesuai yang ada di RPP? Harus diselesaikan? Iya Bu, harus diselesaikan. Oke, harus diselesaikan. Ya, oke. Biar tujuannya maksimal. Nah, memang harus diselesaikan. Wajib itu harus diselesaikan. Ya. Biar nanti tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya untuk di hari-hari berikutnya. Ya, oke. Ya, nah, itu harus perlu dipahami sebagai seorang guru ketika membuat RPP, bukan dipakai untuk 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, tapi sekali harus selesai. Nah, masalah penugasan, diskusi dan lainnya itu bisa dilakukan di lain waktu masih bisa. Namanya review, ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, terus inovasi, ada sumber ajar, ada alat ajar. Oke. Alat pembelajaran, sumber alat yang jenengan pakai di sini apa saja, Pak, dalam RPP tadi? Oke, untuk alat pembelajaran saya menggunakan ada laptop karena saya menggunakan proyektor juga. Kemudian selain itu dibantu dengan ada manual, papan tulis, spidol dan lain sebagainya itu. Mungkin juga memanfaatkan YouTube juga untuk ditayangkan. Oke, metode yang dipakai dalam pembelajaran metodenya adalah pembelajaran problem based learning Bu, dengan metode tanya jawab, ada diskusi, lebih seperti itu. Oke, di situ ada tanya jawab. Apakah sudah ada soalnya tadi? Ada Bu, soalnya. Oke, kalau ceramah, apakah tadi sudah ada materinya? Materi ada, karena ini. Kalau dibuat diskusi, apakah ada bahan yang didiskusikan? Ada. Oke, baik. Metode yang ditulis itu harus dengan materi yang siap di RPP. Ya. Jangan sampai nanti membuat metode ajar, di situ ada diskusi, ada penugasan, tetapi jenengan tidak memiliki bahan yang ada di RPP. Oke, saya kira ini cukup. Sekarang lanjut, saya akan menanyakan terkait untuk baca tulis Al-Qur'annya ya. Ini sebentar, ini saya sebentar. Coba itu sekarang dibaca ayat ini, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Untuk baca tulisnya, ini untuk membacanya, Pak Eko sudah mengenal huruf dan juga sudah bisa merangkai huruf untuk menjadi ayat yang bisa dibaca. Oke, silahkan ditutup Pak Eko. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan atas bimbingan dan pencerahannya Ibu, sangat bermanfaat sekali untuk saya, nanti untuk bisa saya terapkan untuk di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.